Selamat malam Sobat Investor, berjumpa lagi dengan saya M. Budi Santosa, Wakil Pemimpin Terjadi Digital IDX Channel. Ya, Sobat Investor, bagaimana kabar Anda hari ini? Bagaimana pula kabar koleksi portofolio Anda? Seiring dengan masih berfluktuasinya indeks harga saham gabungan atau IHSG di kisaran level psikologis 6.300-an. Seiring dengan cukup kencangnya aksi ambil untung sekaligus sejumlah katalis positif yang tersedia di pasar, yang membuat indeks berada di tengah persimpangan. Meski demikian, sejumlah analis masih menilai laju pergerakan IHSG ini masih dalam koridor yang wajar dan justru sehat bagi perkembangan pasar saham domestik ke depan, karena bakal cukup memperkuat fundamental pasar ke depan. Lalu dengan kondisi pasar yang demikian, strategi dan pendekatan apa saja yang akan dan sedang Anda persiapkan guna memaksimalkan potensi cuan di tengah aksi investasi ke depan? Untuk semakin melengkapi referensi Anda dalam menata strategi dan pendekatan tersebut, izinkan kami dari redaksi IDX Channel membawakan 5 berita terpopuler dan paling diminati di sepanjang Selasa, 11 Agustus 2026 oleh para pembaca idxchannel.com, termasuk juga Anda, para pembaca setiap portal ekonomi, bisnis dan pasar modal terpercaya IDX Channel. Sobat Investor, berita ini berita pertama. Investasi masuk IKN tembus 208,7 triliun rupiah. Mayoritas proyek dengan skema KPBU. Ya, guna membuka program Top 5 edisi malam hari ini, kali ini kabar datang dari dinamika investasi dalam negeri yang diantaranya oleh pemerintah diarahkan untuk mendorong percepatan pembangunan dari Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kabupaten Penajam Pasir Utara atau Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Minat pembaca setia IDX Channel atas perkembangan terkini dari Ibu Kota baru yang dimulai sejak periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo tersebut rupanya masih demikian besar yang terlihat dari kembali masuknya berita ini dalam daftar berita terpopuler IDX Channel dalam 2 hari berturut-turut. Hal ini tentu menunjukkan bahwa traffic keterbacaan atas berita ini masih demikian tinggi hingga menginjak hari kedua pasca diterbitkannya. Sebenarnya telah diberitakan sebelumnya bahwa kini mulai luput dari pemberitaan media, namun pemerintah memastikan bahwa progres pembangunan di IKN terus berjalan dan bahkan telah berhasil mendatangkan aliran investasi secara total hingga saat ini mencapai 208,7 triliun rupiah. Nilai tersebut terdiri atas investasi swasta sebesar 74,54 triliun rupiah dan proyek melalui skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU senilai 134,22 triliun rupiah. Sebenarnya disebutkan oleh Kepala Otoritas Ibu Kota Nusantara atau OIKN yaitu Basuki Hadimulyono bahwa pembangunan IKN saat ini didukung melalui sejumlah skema pembiayaan, di mana selain menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, proyek pembangunan IKN juga menggunakan pendanaan pembangunan yang berasal dari KPBU, investasi swasta hingga hibah. Secara keseluruhan, Basuki juga mencatat bahwa estimasi investasi swasta yang telah masuk ke IKN mencapai 74,54 triliun rupiah yang datang dari 67 investor. Sementara untuk jenis pembangunan menggunakan sistem KPBU dipercayakan telah mencapai 134,22 triliun rupiah. Masuk berita kedua, saham Garuda Indonesia atau GIAA terbang 30%, intip analisisnya. Selanjutnya dari program pembangunan di IKN, kita beranjak menuju informasi terkini terkait perkembangan dunia emiten, di mana disebutkan bahwa harga saham PT Garuda Indonesia Tbk atau GIAA terpantau melonjak hingga 30% pada perdagangan Senin 10 Agustus 2026 lalu. Fenomena lonjakan harga saham dengan porsi cukup signifikan tersebut tak luput dari pantauan sejumlah analis yang menilai bahwa tren penguatan saham GIAA tak lepas dari pengaruh sejumlah katalis positif yang ada di pasar saham domestik. Sebenarnya didasarkan pada data perdagangan Bursa Efek Indonesia atau BEI hingga Senin sore,
Saham GIAA terpantau naik sebesar 17 poin atau melambung hingga 31,48% menuju level Rp71 per saham, dengan jumlah transaksi saat itu tercatat mencapai 102,27 miliar rupiah. Menurut riset BRI dan Reksa Sekuritas, penguatan saham GIAA secara umum ditopang oleh dua sentimen utama, yaitu perkembangan neraca merger dengan Pelita Air serta penantian investor terhadap laporan keuangan periode triwulan 2 2026. Dalam penjelasannya, manajemen GIAA menyatakan bahwa proses merger dengan Pelita Air sejauh ini masih dalam tahap kajian dan pembahasan bersama pemegang saham serta pihak-pihak terkait. Dalam hal ini, manajemen maskapai plat merah tersebut memastikan bahwa seluruh proses kajian dilakukan secara menyeluruh, penuh kehati-hatian dan dengan mempertimbangkan berbagai aspek strategis yang ada. Berikutnya beranjak ke berita ketiga, Nvidia gandeng raksasa Wall Street untuk galang dana 8.900 triliun rupiah. Dari perkembangan pembuatan ikan dan lalu menuju dinamika harga saham emiten, kita kembali beranjak pada kabar dari dunia internasional, di mana raksasa teknologi global Nvidia secara resmi mengonfirmasi atas aksi korporasi terbarunya dengan menjalin kerjasama dengan sejumlah perusahaan raksasa yang ada dalam naungan bursa Wall Street Amerika Serikat. Langkah kerjasama tersebut sengaja digagas sebagai strategi Nvidia dalam upaya menghimpun dana sebesar 500 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 8.800 triliun rupiah. Sebenarnya dilansir oleh BBC pada Selasa 11 Agustus 2000 dan waktu setempat, Nvidia berencana menggunakan dana tersebut untuk membangun infrastruktur kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AI, di mana target Nvidia adalah dapat mengumpulkan para penyedia modal jangka panjang dari perusahaan-perusahaan terkemuka dunia untuk menjamin perkembangan infrastruktur AI ke depan. Sejauh ini dikabarkan bahwa produsen chip tangguh tersebut telah berhasil mencapai kesepakatan dengan Apollo, BlackRock, Blackstone, Rockefeller, Goldman Sachs, dan juga KKR. Berikutnya kita akan masuk pada berita keempat. Harga emas naik ke level tertinggi 9 pekan. Investor nantikan data inflasi Amerika Serikat. Usai kita membahas terkait langkah ekspansi Nvidia, kita juga masih akan membahas kabar lain dari dunia internasional, di mana kali ini berkaitan dengan dinamika harga komoditas emas global yang terpantau terus mengalami lonjakan signifikan dengan periode penguatan bertahan dalam 9 pekan terakhir. Dalam pandangan sejumlah analis komoditas global, laju penguatan emas kali ini lebih banyak dipicu oleh momentum bullish yang berhasil tercipta, sehingga mempengaruhi kondisi mental pasar karena khawatir bakal tertinggal gelombang tren yang terjadi atau biasa disebut dengan fenomena fear of missing out alias FOMO. Di samping itu, pelaku pasar komoditas sejauh ini dinilai masih cukup deg-degan dalam menantikan data inflasi terbaru dari Amerika Serikat, di mana data tersebut cukup penting sebagai bagian dari tools pelaku pasar dalam memperkirakan arah kebijakan suku bunga yang bakal diambil oleh Bank Sentral Amerika Serikat, yaitu Federal Reserve atau The Fed. Berkaca pada yang terjadi di pasar, harga emas spot terpantau mengalami kenaikan hingga 11% menuju 4.390,23 dolar AS per troy ounce, di mana posisi harga tersebut juga sempat menyentuh level tertinggi sejak awal Juni 2006 lalu pada perdagangan Senin 10 Agustus 2026 kemarin. Masuk pada berita kelima, harga emas sentuh level tertinggi dalam 2 bulan. Saham BRMS hingga HRTA justru loyo. Terakhir, guna menutup program Top 5 edisi malam hari ini, kami masih akan membahas terkait dinamika harga emas yang menjadi kelanjutan dari berita sebelumnya, di mana di tengah tren penguatan harga di level internasional, kondisi anomali justru terpantau terjadi pada harga saham dari emiten tambang yang berkecimpung dalam ekosistem komoditas emas.
Sebagaimana didasarkan pada data perdagangan Bursa Efek Indonesia atau BI pada Senin 10 Agustus 2026, harga saham sejumlah emiten emas justru terpantau berguguran. Seperti yang terjadi pada saham PTG Resources Asia Pasifik Tbk atau PSAB yang turun 2,91%. Demikian juga saham PT Harta Dinata Abadi Tbk atau HRTA yang juga melemah, meski dengan porsi yang lebih tipis yaitu sebesar 1,36%. Berurutan setelahnya saham PT Merdeka Cooper Gold Tbk atau MDKA yang terkoreksi sebesar 1,32%. Disusul saham PT Aman Mineral Intra Tbk atau AMMN yang merosot 0,92%. Diikuti oleh saham PT Bumi Resources Mineral Tbk atau BRMS yang juga melemah sebesar 0,81%. Demikian Top 5 IDX Channel edisi kali ini. Saya M. Budi Santosa pamit undur diri. Semoga segala berita dan informasi yang telah kami sampaikan dapat menjadi gambaran serta tambahan pertimbangan yang bermanfaat dan cukup membantu bagi Anda para sobat investor sekalian dalam menata strategi serta menetapkan berbagai keputusan investasi di bursa saham domestik. Dalam ini kami juga senantiasa dan tak henti-hentinya mengingatkan bahwa segala keputusan berinvestasi baik itu pembelian maupun penjualan saham sepenuhnya berada di tangan Anda sobat investor. Yang bisa kami sampaikan adalah selalu bijaklah dalam berinvestasi. Pantau terus berita ekonomi, bisnis dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.